Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian semuanya untuk memberikan satu tutorial 8 cara agar laptop aman dari virus, malware, dan ransomware. Rekan-rekan, apakah laptop atau komputer kamu sering hang, freezing, dan mungkin juga not responding? Mungkin ya, laptop atau desktop kamu itu sedang digerogoti, sedang dirasuki, sedang dimasuki oleh virus. Mau tahu cara agar kamu, laptop kamu, komputer kamu, desktop kamu aman dari virus, malware, dan ransomware? Stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Teman-teman yang saya cintai semuanya, ada orang yang memakai antivirus, tetapi tetap saja laptopnya, komputernya itu dimasuki oleh virus, ransomware, dan malware. Lalu ada juga orang yang tidak ada sama sekali antivirusnya, tapi tidak dimasuki oleh virus, ransomware, dan juga malware. Agar kamu bisa terhindar daripada itu semuanya, maka saya akan berikan 8 cara untuk menghindarinya ya. Yang pertama teman-teman, pastikan bahwa Windows yang kamu pakai itu adalah sudah Windows yang paling update. Artinya Windows 11 kamu, Windows 10 kamu, Windows 8 kamu itu harus update Windows-nya. Kenapa? Karena pada Windows yang update itu terdapat patch atau tambalan atau perbaikan keamanan untuk Windows kamu. Jadi itu pertama-tama ya, yakinkan dulu kalau Windows kamu itu 11kah, 10kah, 8kah, 7kah itu betul-betul yang Windows yang sudah update banget. Caranya gimana? Tentu saja kita masuk yang namanya setting ya, Windows logo plus I. Di sini tentu saja kamu cek yang namanya Windows Update yang ini ya. Kita cek sekalian. Terakhir saya cek ini hari ini jam 1.22. Kita cek. Oke, nggak lama ini. Oke, you are up to date jam 2.36. Jadi harus update terus teman ya, karena di updatean itu ada tambalan untuk keamanan dan juga untuk perbaikan daripada laptop Windows kamu yang menggunakan Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Pokoknya kamu harus update lah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kamu update, jangan lupa juga ya, kamu juga harus update virus definition-nya, virus intelligence-nya, penangkal virusnya itu harus diupdate. Jangan sampai kamu menggunakan antivirus ya pihak ketiga, misalnya Avast kah, AVG kah, Bitdefender kah, Kaspersky kah. Pokoknya kamu harus update ya. Dia punya Windows Intelligence atau Windows Definition-nya gimana. Saya menggunakan Microsoft Defender Antivirus ini. Saya tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga. Jadi kalau untuk Microsoft Defender Antivirus itu gampang sekali ya. Kembali kita masuk kepada Windows logo plus I setting. Di sini kamu cari Privacy and Security, Windows Security, Virus and Threat Protection. Kemudian kamu lihat sini ya, Virus and Threat Protection Updates. Saya itu update banget ini, jadi 0217. Kita lihat sekarang ya protection update-nya. Kamu cek for update. Jadi kalau kamu misalnya lupa untuk mengupdate Windows kamu, tapi tolonglah ya untuk antivirus itu harus selalu update ya, karena setiap saat, bukan hanya setiap jam ya, tetapi setiap detik itu ada virus varian baru ya, bukan hanya corona yang varian baru. Virus itu varian barunya hampir setiap saat. Kita cek. Security intelligence is up to date. Ya, jadi security intelligence saya, virus definisinya itu up to date. Jangan lupa itu ya teman-teman, itu yang kedua. Kamu sudah update Windows kamu sudah update antivirus kamu. Nah sekarang giliran yang ketiga teman-teman, apa itu? Tentu saja kamu juga harus melakukan scanning secara reguler. Apakah itu setiap hari, setiap minggu, 1 bulan 1 kali boleh ya. Tetapi saran saya, tolonglah kamu lakukan yang namanya quick scan itu sekali 1 hari lah paling sedikit. Caranya gimana? Sekali lagi saya menggunakan Microsoft Defender Antivirus ya. Kita masuk Windows logo plus I lagi setting ini. Masuk lagi Virus and Security. Masuk lagi Windows Security. Masuk lagi. Oke lah, ini sekarang giliran ini nah. Open Windows Security. Virus and Threat Protection. Ini ada quick scan. Tapi untuk lebih jelasnya saya buka ya scan option. Ini ada 4 pilihan scan teman-teman. Ada quick action, full scan,
Custom Scan, dan Microsoft Defender Offline Scan. Kamu lakukanlah quick scan ini. Semakin sering kamu lakukan quick scan, semakin baik dan semakin cepat. Kalau kamu nggak biasa atau nggak pernah mungkin sama sekali melakukan quick scan, itu bisa ambil 5-15 menit. Kalau saya, itu paling lama sekali 30 detik. Terakhir scan ini, lihat sini teman-teman ya, 18 seconds, 18 seconds, 18 detik doang. Bayangin itu. Kita lakukan quick scan ya. Oke, sementara ini berjalan. 3-4 file scan. Pokoknya saya kasih habis ini ya. Saya mau lihat berapa lama saya scan ini. Mungkin agak lama karena saya sembari. Udah. Ya, lihat sini. Scan lasted 19 second. Scannya berakhir 19 detik doang. Can you imagine that? Kalau kamu nggak pernah lakukan ini, pasti lama. 5-15 menit. Itu yang ketiga. Sekarang, mari kita masuk ke cara yang keempat. Yang keempat itu teman-teman, ingat loh ya, virus itu rata-rata datang daripada ketika kamu main internet. Nah, yakinkan yang keempat itu adalah browser yang kamu pakai, peramba yang kamu pakai itu up to date. Kamu mau pakai Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Firefox, atau mungkin juga Opera, semuanya harus yang namanya up to date. Kenapa? Karena yang namanya browser itu adalah nomor 1 ya untuk dirasuki oleh virus. Nah, kalau sudah masuk ke browser kamu, pasti akan masuk juga ke laptop ataupun komputer kamu. Caranya gimana untuk meyakinkan? Gampang sekali, saya menggunakan Microsoft Edge teman-teman. Ini favorit saya ini. Oke, caranya itu kamu masuk setting ya untuk Microsoft Edge, sama semuanya, Google Chrome juga sama kok. Kita masuk Microsoft Edge, kita masuk pada settings, lalu masuk kepada about tentangnya ini. Dia langsung mengecek ini. Microsoft Edge is up to date. Ini Microsoft Edge. Sekarang saya tutup Microsoft Edge-nya. Coba kita lihat untuk ini ya, Google Chrome-nya. Kita masuk ke setelan ya, kemudian masuk tentang Chrome, sama dengan about juga ya. Kita lihat sini, versi terbaru. Kita tutup ini, masuk lagi kepada, karena saya banyak browser di sini, kita masuk kepada ini. Oke, Firefox. Masuk sini, masuk ke settings. Oke, sekarang kita masuk ke check update ya, check for update ini Firefox-nya. Kita cek, dia sementara cek, Firefox is up to date. Ya, jadi yakinkan bahwa browser yang kamu pakai itu betul-betul sudah up to date. Jadi itu yang keempat teman-teman. Sekarang masuk kita cara yang kelima. Yang kelima itu adalah kamu harus setiap kali kamu ingin memasukkan flash drive, memasukkan hard disk, memasukkan micro SD card, itu kamu harus scan. Terutama kalau itu punya orang lain, misalnya temanmu, tolong dong masukkan saya punya, kamu ingin copy sesuatu dari flash disk. Jadi ketika kamu ingin mengcopy sesuatu dari flash disk, tentu saja kamu harus scan dulu. Jangan sampai salah satu sumber utama daripada virus itu dari flash disk teman-teman. Ya, di samping daripada browser tadi itu adalah flash disk. Kenapa? Karena itu berganti-ganti ya. Oke lah, komputer kamu mungkin aman ya dari virus karena kamu sering update virus definition-nya update, kamu sering scan. Tetapi kamu kan tidak tahu bagaimana dengan laptop teman kamu, laptop tetangga kamu, mungkin juga laptop pacar kamu, dan kamu menggunakan flash disknya. Jadi sebelum kamu masukkan, buka ya, kamu scan dulu. Jadi itu, jadi scan semua removable drive, apakah itu flash disk, micro SD, external hard disk yang akan masuk ke laptop atau komputer kamu, itu scan dulu. Jadi itu cara yang kelima teman-teman. Sekarang kita masuk pada cara yang keenam. Cara yang keenam ini, ketika kamu misalnya ya, kamu buka internet, kamu misalnya masuk ke inilah detik.com ya, kita buka aja detik.com. Kemudian di situ nanti ada pop up biasanya. Ini saya ini saya menggunakan apalagi yang saya suka dari Edge ini nggak terlalu banyak iklannya ya. Kita masuk kepada yang banyak iklannya ini Google Chrome banyak iklannya. Kita masuk ke detik, makanya saya nggak terlalu suka ini Chrome, terlalu banyak iklannya ya. Misalnya ini ya, ini. Nah, begini-ginian ini namanya pop up teman-teman. Kalau bisa jangan kamu klik lah ya, kalau kamu nggak tahu apa yang kamu sedang klik itu. Jadi biasanya kayak ginian ini masih bagus ya, ini di tempat resmi. Kalau tidak tempat resmi, kamu klik yang namanya pop up. Pop up itu ada iklan yang muncul ya, itu biasanya mengandung virus. Jadi kalau bisa hindarin lah, kalau memang itu tidak penting sekali. Jadi itu cara yang keenam teman-teman.
Nah, cara yang ketujuh untuk menghindari virus yang akan memasuki kamu punya laptop itu, kamu hati-hati dengan yang namanya email attachment. Apa itu email attachment? Bahasa Indonesia itu adalah lampiran email. Ya, jadi email, teman-teman, biasanya kan kamu dapatkan email ya dari orang lain tentunya, dan itu ada attachmentnya, ada lampirannya, itu harus hati-hati. Nah, kalau bisa usahakan, saya buka misalnya ya, saya punya ini, Outlook ini, kita masuk kepada Gmail ini, misalnya ini, WorkMart Black Friday ya, ini Black Friday nih, ini lagi diskon gede-gedean di luar negeri ini ya. Kalau kamu mendapatkan email attachment, ya ini kebetulan tidak ada email attachmentnya, ini juga tidak ada email attachmentnya. Intinya beginilah, email attachment itu adalah apa? Lampiran email. Kalau ada lampiran email, sebelum kamu buka teman-teman, kamu scan dulu dengan antivirus yang kamu miliki. Itu lebih aman karena yang namanya virus itu sumbernya dari mana aja, termasuk daripada email attachment ini. Oke, jangan lupa itu cara yang ketujuh. Nah, sekarang mari kita masuk kepada yang pamungkas, last but not least ya. Terakhir tapi bukan yang terburuk. Apa itu? Kalau kamu ingin mendownload software, downloadlah dari sumber yang terpercaya ya. Jadi jangan dari sumber yang sembarangan. Ya, yang memiliki banyak virus. Salah satu sumber yang saya yakini itu aman, dan memang itu aman tentu saja teman-teman, itu adalah Softpedia. Saya nggak promosikan Softpedia, tetapi itulah tempat my best website untuk download aplikasi. Yang mana itu saya buka ya, ini Softpedia ini sudah ada. Saya sudah apalagi bookmark ini. Nah, di sini. Oke, ini adalah tempat favorit saya untuk membuka, untuk mencari yang namanya software. Namanya itu Softpedia. Oke, kami bisa lihat sini banyak sekali ya. Software terutama untuk Windows 8, 10, 11. Saya paling suka di sini ya. Kami bisa lihat sini. Ini sudah berapa miliar-miliar orang download di sini. Dan bagusnya juga dia ada ratingnya seperti VLC Media Player. Ini berapa? 5 ratingnya. Terus Microsoft Teams ini jelek ratingnya. Jadi dia kasih lihat kita why not Windows 11. Ini juga sekarang agak bagus ini. Zoom juga ini ya, Zoom meeting. Oke, jadi downloadlah di tempat yang terpercaya, yang aman, jangan dari sumber entah berantah yang memiliki banyak virus, malware, mungkin juga ransomware. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja ya. 8 cara agar laptop dan desktop kamu aman dari virus, malware, dan ransomware. Tentu saja masih banyak lagi cara-cara yang lainnya. Tapi insya Allah kalau kamu jalankan 8 cara ini, you will be free from virus, malware, and ransomware. Kamu akan terhindar dari virus, malware, dan ransomware. If you like my video, give me like. If you don't like, it's okay. Kalau nggak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya like. Dan kalau kamu masih ada komentar atau ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, kamu tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Finally, thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.